Yang dikatakan haram itu tidak ada halalnya. Yang dikatakan halal mutlak atau mutlak halal, tidak ada sedikit haramnya di situ. Itu dikatakan halal, halalan. Kalau halal saja, itu tidak jelas, belum jelas halalan. Halalan, halalan itu, tahu halalan? Itu benar-benar halal. Ya. Jadi bersih itu, yang dikatakan bersih itu, tidak ada lagi yang kotor di situ. Barulah sempurna dia bersih. Kalau bersih masih ada kotorannya di situ, itu dipanggil separuh bersih, setengah bersih, tidak sempurna bersih. Paham di sini? Iya, kayak kue lapis itu. Ada merah, ada hitam, ada putih, ada hijau. Itu nggak boleh dikatakan putih. Yang dikatakan putih, tidak ada hitam di situ, tidak ada kuning di situ, tidak ada hijau di situ. Baru dikatakan putih. Yang dikatakan halal itu tidak ada sebesar zarah pun yang haram di situ. Yang dikatakan bersih di situ tidak ada lagi kotor di situ. Baru dikatakan bersih. Paham? Jadi kalau kamu mengatakan bersih, mesti tidak boleh ada lagi yang kotor di situ walaupun sedikit. Kalau kamu pintar, tidak boleh ada lagi bodoh di situ. Kamu mengatakan aku pintar, aku pandai, maka jangan ada bodoh lagi di situ. Apabila kau mengatakan kau pintar, lalu masih ada bodoh kamu, itu bukan pintar. Itu setengah bodoh, setengah pintar. Kalau bersih, tidak ada lagi yang kotor di situ. Kalau kotor, tidak ada bersih di situ. Jadi yang dikatakan bersih mutlak, tidak ada lagi sedikit kekotoran di situ. Maka sempurnalah bersih. Kalau kotor masih ada yang bersih di situ, itu dikatakan separuh setengah bersih, tidak sempurna. Jadi kalau halal masih ada haramnya walaupun setetes di situ, itu tidak sempurna halalnya. Mana yang dikatakan suci, sebenar-benar suci, separuh setengah suci, pura-pura suci. Mana yang dikatakan halal, sebenar-benar halal, sempurnanya halal, separuh halal, yang pura-pura halal, yang sama sekali bukan halal. Jadi sesuatu yang kau tidak rasakan, yang kau tidak pahami, yang kau tidak ketahui sesungguhnya, apa yang kau ketahui itu was-was, ragu-ragu, maka sangat fatal sekali akibatnya. Yang dikatakan bersih itu, mutlak bersih itu, tidak ada lagi yang kotor di situ. Tidak ada lagi sebesar zarah pun yang kotor di dalam yang bersih itu. Itu dikatakan mutlak bersih. Bersih lagi bersih. Sempurnanya bersih. Yang dikatakan suci itu, yang sebenar-benar suci itu, tidak ada lagi kekotoran di situ. Barulah dikatakan suci. Kalau suci bercampur yang kotor, itu bukan suci. Itu setengah suci. Itu tidak sempurna suci. Nah, sekarang kita masukkan ke kajian kesucian kita ini. Masukkan ke bab kesucian. Apabila makanan yang kau makan itu, yang kau sangka itu halal, yang kau rasa itu halal, yang sepengetahuan kau itu halal,
Tapi di dalam praktiknya, di dalam kenyataannya, di dalam yang kau sangka halal itu, terdapat setetes yang haram. Yang kau sangka halal, yang kau ketahui halal itu, di dalam yang kau ketahui halal itu, terdapat setetes sebesar zarah pun, walau sebesar zarah, ada haram di situ. Maka yang kau makan itu, ya, maka makananmu itu tidak lagi boleh dikatakan bersih, tidak boleh lagi dikatakan halal, walaupun sebesar zarah ada yang haram di situ. Semurni-murninya yang halal itu, yang dikatakan semurni-murninya halal itu, yang hak halal itu, tidak ada sebesar zarah pun, tidak terdapat sebesar zarah pun pada yang halal itu keharaman, yang haram. Barulah sempurna halal itu. Jadi kalau yang kau makan itu, ya, yang kau makan itu, yang kau masukkan ke perutmu itu, yang bakal menjadi darah dan daging kamu itu, ya, yang membentuk darah kamu, yang membentuk daging kamu itu, terdapat yang haram, maka darahmu, dagingmu itu, yang membentuk tubuh kamu itu, dari barang yang setengah halal. Nah, yang setetes itu dengan waktu jangka yang cukup lama, 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kamu boleh bayangkan, kamu boleh hitung, satu wadah yang diteteskan selama 40 tahun, itu berapa banyaknya? Satu hari kamu teteskan satu tetes selama 40 tahun lamanya. Itu volumenya berapa? Itu kalau setetes, contoh ya, satu hari kau termakan, bukan makan ya, beda makan dengan termakan. Kalau makan kau sengaja memakannya. Termakan, kau tak tahu, kau tak paham, kau tak mengerti, kau tak rasa, kau tak sedar. Kalau kau makan darah sehari setetes saja, 1 bulan berapa tetes? 1 tahun? Dikalikan 40-50 tahun lamanya kau memakan darah, sehingga kau tidak bisa lagi menghitungnya. Itulah yang membentuk darah dan dagingmu di jasad kamu itu. Darah itu hukumnya, darah itu hukum, ya, walaupun setetes, sebesar zarah pun dia, segenggam, berbeda hukumnya. Makan setetes darah, meminum setetes darah, meminum 1 cawan darah, berbedakah hukumnya? Apakah setetes itu halal? 1 cawan itu haram? Kenapa kau tidak pernah memikirkannya? Adakah hukum di Al-Quran itu mengatakan kalau darah ikan itu halal? Ada? Ada di dalam Al-Quran itu? Adakah di dalam Al-Quran itu bahwasanya darah itu halal? Di mana di dalam ayat, di mana di dalam surat yang mengatakan darah itu halal? Atau di mana di surat, di mana di ayat di dalam Al-Quran itu, kecuali darah ikan, kecuali darah ayam, kecuali darah sapi, darah hewan, boleh dimakan? Di mana? Di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Jelas di situ, ya, jelas dan sangat jelas, tidak pakai kiasan, karena hukum itu tidak berkias. Hukum itu tidak ada kiasannya. Tahu hukum? Itu tidak pakai kias, dia langsung direct.
Langsung to the point. Kami haramkan darah kepadamu. Di surat Al-Maidah ayat 3 apa bunyinya? Allah mengharamkan darah. Dan di situ tidak ada kecualinya. Tidak ada kurangnya. Tidak ada di situ kecuali darah ikan, darah ayam, darah hewan, itu tidak ada. Adakah di dalam Al-Quran itu disebutkannya kecuali? Atau darah yang sudah dicuci? Wah, ini darahnya sudah dicuci. Oh, ini darahnya tidak mengalir. Ini darahnya tidak hidup lagi. Saya sudah cuci bersih. Ada di dalam Al-Quran itu? Nah, kita tidak boleh mematoknya, ya. Kita tidak boleh berseteru, ya. Kita tidak boleh gaduh karena tafsir Al-Quran, ya. Tidak boleh berpulang ke pahaman, keilmuan, mentafsirkan Al-Quran itu, memaknai, ya, Al-Quran itu. Maka manusia, ya, maka manusia itu bergolongan. Ada golongan-golongannya, berbagai pahamnya, berbagai keilmuannya. Kalau di bab awam, darah ikan itu halal, boleh dimakan. Kalau di bab awam, bab syariat, ya, bab pekah, tahu bab pekah? Itu darah ikan boleh dimakan. Darah ayam itu boleh dimakan. Darah hewan itu boleh dimakan. Boleh. Jangan gaduh. Ya. Saya berbicara ini darah atau daging? Hah? Darah. Saya berbicara ini yang tidak boleh dimakan darah atau ayam? Darah. Ya. Bawa akal, bawa pikiran ya. Aku bukan mengharamkan ayam. Aku tidak pernah mengatakan ayam itu haram. Aku tidak pernah mengatakan ikan itu haram. Aku tidak pernah mengatakan hewan itu haram. Ingat itu. Yang kusampaikan darah itu haram. Walaupun dia bercampur. Walaupun setetes. Walaupun sudah tercuci, dicuci dan sudah bercampur air. Tetap haram. Nah, kaum sekarang, ya, kaum sekarang ini, ya, banyak ilmu itu banyak, kaidah itu banyak. Jangan kamu, ya, ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, jangan gaduh, jangan berdebat, ya, jangan di luar sana nanti kau katakan ayam itu haram, ikan itu haram, ya, lembu sapi itu haram, jangan, ya. Jangan kau paksakan pengetahuanmu, jangan kau paksakan kepahamanmu kepada orang awam, kepada orang syariat. Tidak boleh. Jangan gaduh. Jangan kau paksakan pengetahuanmu, jangan kau paksakan apa yang kau paham kepada orang yang tidak paham. Jadi kalau kamu lihat orang makan ikan, makan ayam, makan daging, kau jangan marah. Jangan kau nasihati itu. Jangan kau larang. Ingat, itu pahamnya dia. Itu pengetahuan dia. Sebab dia mentafsirkan Al-Quran itu, darah ikan itu boleh dimakan. Boleh termakan. Kalau tidak sengaja boleh. Mereka memakan daging dengan darah-darahnya. Mereka memakan ayam itu dengan kotorannya. Kenapa ayam dengan kotorannya? Daging ayam itu halal. Daging ayam itu bersih. Darah ayam itu kotor. Jadi apabila kau makan ayam, makan daging ayam, di dalam daging ayam itu terdapat yang kotor. Apa yang kotor itu? Darah ayam itu. Jadi kau memakan yang halal dan yang haram. Yang kau tidak sadar, yang kau tidak ketahui, yang kau tidak pahami,
Semasa ketika kau makan yang halal itu, terdapat yang haram di situ. Inilah yang dikatakan makanan yang separuh kotor, separuh bersih. Inilah yang dikatakan makanan yang separuh halal, separuh haram. Makanan yang bercampur halal dan haram. Bagi kaum hawas, bagi kaum hawasul hawas, ya, bagi kaum hawasul hawas berbeda pandangannya, berbeda pemikirannya, berbeda pahamnya dengan kaum awam. Ketahuilah manusia ini bergolongan-golongan. Yang kaum hawas jangan mencaci, jangan mengkeji kaum awam. Yang sentiasa mencaci itu golongan awam, mencaci kaum hawas dan kaum hawasul hawas. Karena mereka tidak paham. Yang dia paham itu, ayam itu halal, ikan itu halal, sapi, lembu itu halal. Jangan gaduh, jangan berdebat, biarkan dia. Memangnya kalau dia makan ayam, kamu rugi apa? Yang sakit dia, yang mati dia, yang rugi dia. Kan sudah jelas di dalam Al-Quran itu. Final. Darah haram. Kalau dia masih mau makan darah, yang dimaksudnya yang dikatakan darah itu haram, yang dia maksud di bab pengetahuan dia, ya, ilmu yang dia pelajari, darah saja itu yang tidak boleh dimakan, tahu? Darah yang beketul-ketul tuh, ya, yang tidak ada dagingnya, tahu darah. Kalau di Sulawesi itu baluta, kalau di Jawa itu marus. Haiwan itu disembelih, darahnya, ya, darahnya itu ditampung, ditadah, direbus, dimasak. Itu katanya haram kalau di bab PK, kalau di bab awam, kalau di bab syariat. Itu yang halal, yang haram. Kalau darah yang ada di dalam daging, itu hukumnya bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan, saya sudah jelaskan. Kamu ini mau makan yang benar-benar halal atau mau makan yang separuh halal, separuh haram? Nah, itu berpulang kepada kamu, tergantung pemikiran kamu, tergantung selera kamu, tergantung kemauan kamu. Kalau kamu mau makan yang haram dengan yang halal, silahkan. Jangan gaduh kita. Yang ahli grup Nur Mutiara Ma'rifatullah. Biarkan mereka, jangan gaduh, ya. Sudah banyak sekali saya dapat SMS atau pesan, ya, keributan di antara kita, ya. Nah, minta dijelaskan. Yang kita ini, ya, tidak pernah bertelaga, tidak pernah berdebat, dan tidak pernah mau menyalah-nyalahkan pihak yang lain, kajian-kajian yang lain. Jangan, ya. Karena mereka punya paham pengertian masing-masing, ya. Mereka punya guru, punya ulama, punya ustadz yang mereka pahami, yang mereka pegang. Di bab awam, di bab kesucian awam, ya, pengertian halal dan haram ini, ya, yang tidak boleh dimakan itu baluta, marus, darah hewan yang disembelih, ditadah, ditampung, itu katanya tidak boleh dimakan. Tapi ada tidak yang makan itu? Banyak. Marus itu dimakan orang tidak? Ya. Ada tidak orang Islam makan itu? Baluta itu di Sulawesi, di Makassar, itu tidak sedikit yang makan itu. Katanya darah tadi itu, ya, darah, ya, nggak boleh dimakan. Tapi kenapa masih ada orang Islam yang makan itu? Dia tidak tahu, dia tidak paham, ya.
jangan dimarahi, jangan dimusuhi, ya. Mengajarkan kebaikan itu bukan dengan cara yang tidak baik. Menegakkan kebenaran itu bukan dengan cara yang salah. Bukan dengan cara dibenturkan, bukan dengan cara ditakut-takuti. Tapi berilah dia pengetahuan yang baik yang dia boleh pahami. Nah, sekarang yang saya tanyakan, bagaimana separuh halal, separuh haram? Ini pernah dibahas enggak? Pernah dikaji enggak nih? Yang orang tahu sekarang halal dan haram. Itu anak kecil juga tahu. Anak SD juga tahu. Yang separuh haram, separuh halal ini pernah dikaji enggak? Pernah dibuka enggak? Air itu kalau separuh kotor, separuh bersih, kau mau minum enggak? Enggak mau ya? Kalau makanan yang separuh bersih, separuh kotor, kenapa kau makan? Bajumu itu kalau separuh bersih, separuh kotor, kamu mau pakai enggak? Kenapa makanan separuh kotor, separuh bersih kau makan? Ini kerusakan otak. Otak rusak, akal rusak, daya pikir rusak. Maka otakmu itu sudah bersemayam setan, iblis, jin di situ, sehingga kau dikelabui, sehingga kau tertipu dengan tipu daya setan. Dia menghalalkan yang setengah haram, dia menghalalkan yang separuh halal, dia menghalalkan yang separuh haram. Dalam kebimbangan, dalam was-was. Itulah tipu daya setan yang nyata. Sehingga kau tak boleh lagi memilih, tak boleh lagi merasa mana yang sebenar-benar halalan, thayyiban, mubarakah. Ada enggak itu ayatnya? Makanlah yang halal, baik dan barakah. Halalan, thayyiban, mubarakah. Ada makanan halal, ada makanan halalan, ada makanan yang subhat. Ini ustadz-ustadz, guru-guru nggak mau buka, nggak mau buka ini. Dia nggak jelaskan sejelas-jelasnya. Kenapa dia nggak mau menceritakan ini? Sebab dia sendiri makan darah. Sebab dia sendiri tidak tahu. Sebab dia sendiri tidak paham. Kalau dia buka, kena mukanya sendiri. Karena dia sendiri tidak pandai memilih makanan. Otaknya rusak. Karena di dalam otaknya itu bersemayam setan, iblis, sehingga dia mengajarkan kepada umat, kepada muridnya, darah itu kalau termakan tidak apa-apa. Termakan, tidak sengaja memakan, tidak sadar kalau dimakan, itu tidak apa-apa. Oh, itu bukan darah yang mengalir. Hukum diringan-ringankan. Inilah yang banyak terjadi sekarang. Sehingga cenderung berbuat maksiat, cenderung berbuat salah, cenderung berbuat keji dan mungkar. Karena memakan yang haram di dalam yang halal. Memakan separuh yang halal dan separuh yang haram dengan waktu tenggang, dengan tempo yang sangat lama. Kekotoran demi kekotoran, kekotoran demi kekotoran, setetes demi setetes, setetes demi setetes yang masuk ke perutmu itu, yang diolah, yang akan menjadi darah dan dagingmu itu terbuat dari yang halal dengan yang haram. Terlebih-lebih apalagi yang benar-benar darah, sebenar-benar darah, baluta, maros, marus, bukan maros, marus. Ya, kalau di Jawa marus. Itu sama kau bagaikan iblis, setan, jin. Karena di tubuhmu itu bersemayam jin, setan, makanya kau berani mau makan darah. Itu yang mempengaruhi kamu makan yang kotor.
Lalu ada yang bertanya, Bang Hadi, di tubuh manusia ini kan ada darah. Di tubuh manusia ini kan ada darah, di jasad ini ada darah. Lalu haram. Ini pertanyaan soalan yang bodoh. Kalau di tubuhmu, di jasadmu itu, kau keluarkan, lalu kau makan, kau minum, maka hukumnya haram. Tapi alangkah bodohnya kau apabila kau mengeluarkan darahmu sendiri, lalu kau makan sendiri. Jelas kau setan yang nyata, jelas kau iblis yang nyata. Apalagi dengan sengaja mengeluarkan darah dari tubuhmu itu dengan cara melukai, melubangi, mengeluarkan darahnya. Yang kau katakan mengeluarkan darah kotor. Yang maksudmu itu untuk mengeluarkan penyakit. Yang maksudmu itu untuk meredakan penyakit dengan cara dikeluarkan darah dari tubuhmu itu, dari jasadmu itu. Kau dengan sengaja melukai, melubangi, mengeluarkan darah. Yang maksudmu itu mengeluarkan darah kotor. Apabila kau makan yang kotor-kotor, maka akibatnya darahmu juga kotor. Apabila kau makan minum yang kotor-kotor, maka darahmu juga kotor. Apabila kau makan yang haram, yang setengah haram, maka darahmu juga haram. Maka dagingmu juga haram, jasadmu juga haram. Kau tak akan boleh menghadap Tuhan. Kau tak boleh sholat, kau tak boleh puasa, karena tubuhmu dibentuk dari yang haram, yang setengah haram, dari yang kotor, yang busuk. Bagaimana kau mau menghadap Allah yang maha suci, yang kau tahu dirimu haram, dirimu saja sudah haram. Mengapa dirimu haram? Kau besarkan, kau bentuk, kau cipta, kau buat batang tubuhmu, jasadmu dari barang yang haram, dari yang kotor. Maka jadilah tubuhmu yang haram, sehingga kau susah untuk sholat, sehingga kau susah untuk berbuat baik, sehingga kau susah, kau cenderung sentiasa berbuat maksiat, kekejian, kemungkaran. Itu makanya beberapa yang Bang Hadi ketahui, yang Bang Hadi tahu, yang Bang Hadi jumpa, ada yang sholat itu tidak bisa khusyuk. Ada yang berzikir itu yang disebutnya nama Allah, yang datang ratu, manggil-manggil nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan, yang datang ratu, setan, jin yang datang. Karena dirimu itu kotor. Yang kau sebut itu nama yang maha suci, yang kau panggil itu nama yang maha suci, Asma'ullah. Kau kotor. Manusia dengan manusia saja, apabila terjadi komunikasi, yang kotor memanggil yang bersih, bagaimana? Bolehkah kau manusia kotor menjumpai manusia yang bersih? Bagaimana manusia yang kotor mau berjumpa dengan manusia yang bersih? Maukah manusia yang kotor dijumpai dengan manusia yang bersih? Maukah berjumpa yang manusia yang bersih, yang mau menjumpai manusia yang bersih ini dengan manusia yang kotor? Istri kau saja kotor, kau tidak mau. Bini kau saja kotor, kau tidak mau dah tu. Apalagi Tuhan kau. Banyak orang yang mau dekat dengan Allah, banyak orang yang mau bersama Allah, banyak orang yang mengaku dekat dengan Allah, banyak orang yang mengaku bersama-sama Allah, tapi sentiasa makan yang kotor, sentiasa berlaku kotor, sentiasa berkata-kata yang kotor, sentiasa memandang yang kotor, berjiwa kotor, berhayal yang kotor, berpikir yang kotor. Yang kau mengaku kau dekat dengan yang maha suci, kau membaca surah yang maha suci, kau membaca Al-Quran kitab suci, yang kau kotor, makanan kotor, hatimu busuk dan kotor. Adakah hak kau untuk membaca yang maha suci itu, atau kitab yang maha suci itu?
Bolehkah kau membaca kitab suci itu yang mulutmu kotor, hatimu kotor, pikiranmu kotor, makananmu kotor, busuk, najis, mukhalladah yang kau makan setiap hari. Di dalam pikiranmu hanya ada daging yang pasti berdarah. Daging yang kau katakan halal itu ternyata dihukum hakikat, dihukum hawas, dihukum hawasul hawas, yang setetes dan yang banyak, nilai hukumnya tetap sama. Kau tak paham, tak mengerti, pikiranmu tertutup, hatimu beku, rasamu beku, otakmu itu terbalik karena kekotoran-kekotoran yang kau makan. Sehingga tiadalah nur cahaya di pikiranmu itu. Sehingga tak ada cahaya di hatimu. Sehingga tidak ada cahaya di akalmu itu untuk memperhati makananmu itu. Di dalam Al-Quran surah Abasa ayat 24 dikatakan di situ, maka hendaklah manusia itu memperhati makanannya. Apabila manusia itu tidak memperhati makanannya, feedback daripada ayat itu, apabila manusia tidak memperhati makanannya, maka bukanlah manusia. Maksud ayat itu, ya, maksud kajian makna hakikinya, makna hakiki, ya, makna dalam hakikat, makna dalam makna sebenar. Kaum Hawas memaknai surat Abasa ayat 24 itu, maka hendaklah manusia itu memperhati makanannya. Maka dihaluskan lagi. Maka hendaklah manusia itu memikirkan makanannya, mengingat makanannya, mengkaji makanannya. Maksud memperhati itu, tahu? Memperhati itu, mempelajari, mengkaji, mendalami, mengetahui, merasai apa yang kau makan itu. Kau ketahui apa yang kau makan itu. Kau ketahui sumber makanan kau itu. Apabila kau tidak memperhati makananmu, maka kau bukan manusia. Maka kau tidak akan pernah mengenal Tuhanmu. Maka kau susah mengenal Tuhanmu. Maka kau tak akan boleh membaca kitab suci Tuhanmu. Maka kau susah untuk melaksanakan perintah Tuhanmu. Karena perintah Tuhanmu itu adalah perintah Tuhan yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci. Maka perintahnya pun juga suci, ilmunya juga suci, kodrat iradatnya juga suci, rezeki yang dari yang Maha Suci itu mestilah suci. Maka dia mencari yang suci. Di surat Al-Baqarah ayat 222, Allah suka kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Maksud ayat ini, maksud hakiki daripada ayat ini, surat ini, siapa yang tidak sentiasa mensucikan dirinya, maka tidak disuka Allah. Beginilah kaum Hawas, hawasul hawas, mengkaji, mendalami Al-Quran itu. Bukan menambah-nambah. Nah, bagi kaum syariat, bagi kaum awam, dikatakannya orang yang mengkaji, mendalami Al-Quran ini, dia katakan dia fitnah, menambah-nambah daripada makna. Yang kau tahu itu makna satu jalan. Sekarang aku tanya, manusia itu berakhlak enggak? Manusia itu ada tata keramanya enggak? Kalau manusia tidak ada tata krama, berarti bukan manusia. Seperti itu mengkaji. Manusia itu bersifat baik. Nabi itu bersifat siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Kalau ada orang manusia yang mengaku nabi, tidak ada siddiq, tabligh, amanah, fatonah, itu bukan nabi. Kau pura-pura nabi. Nabi itu siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Jelas. Dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada lagi nabi setelah itu. Kalau ada pun nabi, maka itu nabi palsu. Nabi itu suci, bersih. Sesiapa yang mengaku bertemu, berjumpa, memimpikan nabi yang dia tidak suci, itu penipu. Tidak akan bertemu yang suci dengan yang kotor, walaupun di dalam mimpi. Kau mengatakan kau mimpi Rasul, mimpi Nabi yang kau kotor, busuk, dengki, iri, mengkeji. Kau bukan mimpi dengan Nabi. Kau bukan berjumpa dengan Nabi. Yang kau jumpa itu Nabi palsu. Kau pura-pura berjumpa. Kau berdusta. Kau menipu. Sebab yang suci pasti berjumpa dengan yang suci. Yang baik pasti berjumpa dengan yang baik. Yang buruk berjumpa dengan yang buruk. Yang kotor berjumpa dengan yang kotor. Tidaklah yang kotor itu berjumpa dengan yang bersih. Tidaklah yang salah itu berjumpa dengan yang benar. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Di surat An-Nisa ayat 79. Sesungguhnya yang baik-baik, yang benar itu datang daripada Allah. Yang buruk, yang salah itu datang daripada dirimu sendiri. Kesalahan, keburukan itu, kekejian itu datang daripada dirimu sendiri. Maka banyak yang mengatakan, banyak pendapat yang mengatakan, banyak kajian yang mengatakan yang baik, yang buruk itu datang daripada Allah. Lalu bagaimana surah An-Nisa ayat 79? Tidak akan bercampur yang hak dengan yang batil. Tidak akan berjumpa yang hak dengan yang batil. Tidak akan bersama yang hak dengan yang batil. Maka dari itu, kalau kita memilih mengkaji bab awam, maka kajilah bab awam itu. Pakailah bab awam itu. Gunakanlah bab awam itu. Apabila kau hendak memilih mengaku kau kaum hawas, maka kajilah yang di dalam Al-Quran itu. Makna hawas atau tafsir kaum hawas, tafsir kaum hawasul hawas. Al-Quran boleh ditafsirkan kaedah syariat. Al-Quran boleh ditafsir kaedah tarekat. Al-Quran boleh ditafsir kaedah hakikat. Al-Quran boleh ditafsir kaedah ma'rifat. Al-Quran boleh ditafsir kaedah kalam. Al-Quran boleh ditafsir kaedah musyahadah. Al-Quran boleh ditafsir kaedah ghaib. Al-Quran boleh ditafsir dengan orang yang berpaham awam. Al-Quran boleh ditafsir dengan kaedah orang berpaham hawas. Al-Quran boleh ditafsir orang yang berpaham kaum hawasul hawas. Tidaklah sama paham orang yang menggunakan akalnya dengan orang yang tidak menggunakan akalnya. Sama-sama berakal. Ada manusia yang berakal, ada manusia yang tak mau berakal, ada manusia yang tak mau menggunakan akalnya, ada manusia yang sentiasa menggunakan akalnya. Ada manusia sejatinya manusia, sebenar-benarnya manusia. Ada manusia pura-pura manusia. Ada manusia, setengah hewan. Ada manusia berbentuk. Ada manusia berbentuk manusia tapi di dalamnya hewan. Ada manusia setan berbentuk manusia. Ada manusia jin berwujud manusia. 7 tingkatan manusia. 7 tingkatan kepahaman, 7 tingkatan ilmu.
7 tingkatan surga, 7 tingkatan nafsu, 7 tingkatan neraka, 7 tingkatan langit, 7 tingkatan bumi, 7 tingkatan alam kubur, 7 tingkatan mahsyar, 7 tingkatan ruh, 7 tingkatan ruh, 7 mahligai yang ada di dalam diri manusia, 7 tingkatan kasaf, 7 tingkatan kesucian, 7 tingkatan otak, 7 tingkatan akal, 7 hari kau dilahirkan, 7 hari umur kau, 7 hari kau dalam kematian. Banyak kali 7 ya. Manusia ini umurnya cuma 7 hari. Kau lahir pun di dalam 7 hari itu. Kau mati juga di dalam 7 hari itu. Makanya manusia diciptakan dalam 6 masa. Alam ini diciptakan dalam 6 masa. Jadinya di hari yang ketujuh. Apa rahasia daripada umur itu? Kenapa dikatakan umur itu hanya 7 hari? Kenapa kematian itu 7 hari? Kau hidup di dalam Isnin, Salasa, Arba, Khamsah, Jum'ah, Syittah, Ahad, Sab'ah. Sabtu itu Sab'ah. Isnin, Salasa, Rab'ah, Khamsah, Kamis, Jum'ah, Jumat, Sab'ah, Ahad. Kalau bahasa Yunani, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kau mati di dalam hari itu. Kau lahir di dalam hari itu. Dan umurmu juga 7 hari itu. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada kau hidup di luar dari hari itu. Tidak ada kau mati di luar hari itu. Tidak ada kau dilahirkan di luar hari yang itu. Itulah umurmu bagi kaum hawasul hawas, bagi kaum orang yang mau menggunakan akalnya. Kau tidak pernah tua, kau tidak pernah muda, kau tidak pernah sehat, kau tidak pernah sakit, kau tidak pernah susah, kau tidak pernah kaya, kau tidak punya apa-apa, kau tidak berdaya apa-apa, kau tidak punya apa-apa, kau tak boleh apa-apa. Kau bukan siapa-siapa. Itu makanya sesiapa yang mengkaji dirinya, maka tiadalah kematian padanya. Sesiapa yang tahu, yang kenal dirinya, maka tiadalah susah dirinya. Sesiapa yang mengenali apa dirinya, maka dia mengenali apa Tuhannya. Siapa yang tidak mengenali apa dirinya, maka tak akan pernah mengenali apa Tuhannya. Yang selama ini kau tahu nama Tuhanmu, yang selama ini kau tahu siapa namamu, kau tak pernah tahu siapa empunya diri nama Allah itu. Kau tidak pernah tahu nama yang melekat di dalam dirimu. Nama yang kau pakai itu, nama yang kau gunakan itu dikasih orang tuamu. Semasa kau lahir, kau tidak bernama. Tidak ada namamu semasa kau belum dilahirkan. Tidak ada wujud kau itu. Wujud nama kau itu tidak ada. Kau tidak bernama. Tidak ada namamu semasa kau belum dilahirkan. Setelah kau dilahirkan pun kau belum bernama. Tidak ada namamu. Lalu siapa yang memberi kau nama? Yang memberi nama adalah orang tuamu, gurumu, saudaramu, rekan kawan-kawanmu. Ada lagi internet yang kasih nama kau. Cari di Google, ya. Apabila anak mau lahir, buka internet. Tengok di internet, ya. Besok anak mau lahir, tengok internet. Apa yang bagus?
Kalau waktu lahir itu terjadi tsunami, maka anak dikasih nama tsunami. Kan banyak. Kalau lahirnya hari Senin, nama anaknya Senin. Isnin. Kalau malam Jumat, nama anaknya Jumadi. Ya. Kalau lahirnya Rabu, Robiah. Jadi kalau kita bisa tahu kalau anak itu lahirnya waktu hujan, nama Hujrin, kan? Macam-macam nama, tapi kita tidak boleh sakit hati orang ya. Minta maaf, minta ampun ya. Ini tidak ada di dalam kajian, itu di luar kajian ya. Jangan sakit hati.